S. S nyerang ke ini ada C1. C1. C1 ya. Jadi langsung nyerang ke C1. Yaitu apa? C yang mengikat apa? C yang mengikat BR. BR. Harus ya. Jadi jangan C yang sini salah pasti. Karena ini C yang mengikat BR, kemudian apa? Setelah ini masuk, gitu. Ini kan ada CH2 ya, ini kan ada H2 ya, jangan lupa ya. Ini ada H2 loh C sini ya. Cuma nggak diperlihatkan karena ini apa? Rumus garis ya. Jadi ada H2. Ya, jadi tangannya sudah 4 gini. Ya. Jadi kalau PEB-nya S nyerang ke C sini, nanti terbentuk apa nanti setelah nyerang? Ikatan baru. Ikatan baru. Nah, kalau ini menjadi ikatan baru, maka C tangannya berapa? 4. Ayo, ini sudah ada 4 ya toh? Ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Kalau S-nya ke sini, nanti membentuk ikatan, berarti tangannya berapa? Tangannya 5. Supaya enggak 5 gimana? 5 toh, kan gini ke sini 5. Supaya enggak 5 gimana kemarin? Ikatan Diputuskan, Pak. Ikatan apa? C Dengan BR. CBR ini pasti harus putus. BR sebagai apa kemarin? Gugus pergi yang gugus pergi gitu, atau living group ya. Jadi mudah diusir gitu kan. Ya, jadi ini nyerang ke sini nanti membentuk ikatan baru ya, supaya C tangannya ndak 5, tentu gus pergi ini harus lepas ya, atau nukleofil yang digantikan ya BR ini ya. Ini nukleofil yang menggantikan, yang nyerang ini ya, yang nyerang ini nukleofil yang menggantikan. Nah, BR ini nukleofil yang digantikan. Sehingga ini kalau sudah nyerang ke sini, maka ikatan ini harus putus ya. Artinya ikatan ini ya, ikatan itu 2 elektron ini ikut ke BR ya. Jadi BR itu ketika dia belum lepas, PEB-nya 3 ya. Kan ini netral loh BR-nya. BR-nya netral ya, nggak ada muatannya, maka 3 pasang karena EV-nya kan 7. Ini sudah ada 6, 1 tambah 1 ini 7 ya. Oke, ketika lepas seperti ini ya, ketika dia putus, maka BR min PEB-nya berapa pasang? BR min PEB-nya berapa pasang, Rek? Ini BR min-nya kok enggak ada? 4, Pak. 4 pasang. Nah, ini harusnya plus ini ya. Ini belum ada ya. Kita kompleti. Apa ini? BR min ya. Jadi PEB-nya pasti 4 pasang karena yang 1 pasang dari mana? Dari putusnya ikatan antara C sama BR. Betul ya. Jadi ini sampean harus tak cicil ya. Tak cicilkan mekanisme SN2. Sebenarnya ini kan belum, nanti masih, tapi contohnya yang banyak di sini, makanya langsung aja. Jadi ini sebenarnya sampean dari kemarin itu tak cicilkan SN2 ya. Jadi ini SN2, nanti habis ini kita bahas SN2. Jadi mekanisme dari awal kemarin latihan-latihan kita itu semuanya adalah mekanisme SN2. Kan sudah tak beritahu di awal kemarin ya, bahwa nucleophilic substitution ini ada 2 mekanisme nanti. Ya, intinya sama reaksinya, yaitu penggantian nukleofil 1 oleh nukleofil lain gitu kan. Tapi nanti ada 2 cara mekanismenya, yaitu SN1 sama SN2. Biasanya bahasnya di buku-buku selalu SN2 dulu, yang mudah gitu kan. Nah, inilah SN2 seperti yang kemarin-kemarin juga, gitu. Yang banyak contoh kemarin SN2 semua. Nggak ada yang SN1 ya, belum. Jadi contoh dari kemarin latihan-latihan itu semuanya SN2. Jadi 1 langkah, cuma gini aja ya. 1 langkah tandanya apa? 1 langkah, Pak. Tandanya ya reaktan, nyerang-nyerang di produk langsung, itu namanya 1 langkah. Ya, di SN2 itu 1 langkah, gitu. Ini PEB-nya S nyerang ke sini, BR langsung lepas, BR min ya. Sudah jadi produk. Jadi 1 langkah itu berarti mekanismenya cuma punya 1 panah gini dong. Paham ya? Halo. 1 langkah itu gimana toh, Pak? Ya serentak gitu toh, ini nyerang, ini lepas, sudah jadi produk. Panahnya ini cuma 1, itu 1 langkah. Nanti kalau bertahap, Pak, bertahap-tahap gimana?
ya panahnya ini nggak bakal satu, pasti 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya, ya. Pokoknya yang apa namanya, yang satu itu berarti satu langkah. Kalau 2 atau lebih berarti berlangkah-langkah, gampangannya gitu ya. Ya, nah ini satu langkah, ini SN2 semuanya. Nah, oke ya, kita lanjut. Kemudian yang nomor 3 ini, ya sekali lagi ya, CN itu yang min itu siapa? Penting ini memang. Ya mengetahui yang min siapa, PEB-nya ada berapa. Siapa yang min CN ini kemarin? CN min, yang min atom apa? Ayo, kemarin sudah sampai C, bukan Pak. Nah kemarin sudah belum di screenshot ya, nggak sempat kecatat ya itu ya yang kemarin ya. Ya C ya, yang min apa? Atom C. Atom C, oke ya, betul. Karena dilihat dari ini kelihatan Kak ya, ini loh kelihatan kan? Berarti yang nyerang kira-kira atom apa nanti yang nyerang? Yuk. Jadinya seperti ini. Yang nyerang ke sini atom apa? Atom C. Atom apa? Atom C pasti. Karena produknya ini kan ya. Produknya ini. Ini produknya S ikatan gini berarti yang nyerang juga S gitu kan. Oke ya. Yang nyerang tentu adalah C. Sekarang yang min tadi C ya. Min gini. Sekarang PEB-nya N sama C ini berapa? N dulu. Berapa pasang PEB-nya? 1 Pak. 1 ya. Nah, karena dia netral gitu kan. Netral, EV-nya 5, kemudian sudah ada 3 elektron ini yang berikatan ini. Kalau netral, EV-nya itu 5, ya berarti harus pas 5. Karena netral kan. Maka sudah ada 3, berarti kurang 2. 2 itu berarti sepasang PEB. Nah, kalau C ini ada PEB-nya apa enggak? Ada Pak. Berapa pasang? 1. Oke, kalau enggak ada nggak bisa nyerang. Betul enggak? Loh. Betul Pak. Nah, jadi pasti ada. Yang tepat adalah 1 pasang. Kenapa? Karena dia min 1. Min 1 sudah ada 3. 1, 2, 3. EV-nya itu 4 C itu. Kalau netral 4 pas ya. Tapi kalau min 1 berarti harus 5. Kalau sudah ada 3 berarti kurang 2 ya sudah EV sepasang. Itu pasti pas. Yang penting kita berpikir seperti itu. Selalu seperti itu. Tepat pasti. Ya. Jadi harus apa namanya? Harus bisa ya membubuhkan PEB. Ya, jangan salah. Misalnya C 2 pasang, salah jelas. Atau N nggak ada PEB-nya, salah. Atau N PEB-nya 2 pasang, jelas salah. Kalau 2 pasang nanti min 2. Ya, jadi seperti itu harus tahu. Penting banget di mekanisme itu hal-hal semacam itu sangat penting. Ya. Kemudian setelah itu yang nyerang PEB-nya siapa tadi? Yang nyerang? C. C ya. Karena kelihatan dari produknya ini. Yang membentuk ikatan adalah C dengan C itu kan. Ini nyerang ke C berapa? Nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Selalu nomor 1 pasti ya. Pasti nomor 1 ya. Jangan diingat-ingat. Ya tentu nomor 1 ini punya H2 tapi nggak terlihat karena rumusnya rumus garis seperti ini ya. Nah supaya tangannya ndak 5 maka ikatan apa? Ikatan apa harus? BR, ikatan C dengan BR harus putus lari ke BR, paham ya? Nah ini PEB-nya sebelum putus itu sudah ada 3 pasang ya, karena ini kan netral ya, berarti 3 pasang. Netral, EV-nya 7 ya harus pas 7 kan karena netral. Ini ada 1 ikatan ini sudah kurang 6, berarti 3 PEB. Saya kira jelas sekali ya. Nah setelah itu barulah terbentuk ini produknya. Kemudian plus apa? Ini kurang. Plus apa? BR min dengan 4 PEB. Dengan 4 PEB ya. Jadi tolong semuanya ya belajar tentang membubuhkan elektron PEB. Penting banget di mekanisme itu.
biar pahamnya itu detail, ya. Biar pahamnya itu detail, tidak cuma kira-kira gitu kan. Misalnya sampean menulis mekanisme gitu, terus nggak usah PEB-PEB-nan langsung nyerang. Ya tentu salah kalau menurut saya. Ya bukan menurut saya, menurut buku salah. Menurut kesepakatan ahli kimia organik memang salah ya. Karena mekanisme-mekanisme ini selalu yang nyerang itu elektron. Makanya PEB itu harus dibubuhkan, wajib hukumnya. Kalau saya punya buku mekanisme itu ya, buku mekanisme reaksi itu punya saya. Waktu dulu S2 itu ada buku mekanisme itu ya. Jadi isinya mekanisme tok gitu. Ya sebenarnya kita sama aja, ini juga seperti itu. Cuma itu bahasa Inggris, jadi dibuat teori dari awal. Yang wajib diketahui untuk membuat mekanisme adalah yang pertama, nulis harus tahu ini. PEB ini penting banget ya. Selain sampean tahu apa namanya, yang sebagai asam atau yang potensi diserang penting ya. Kemarin tak jelaskan sudah kan, elektrofil, nukleofil itu loh ya. Yang potensi diserang itu karakternya seperti apa, ya potensi menyerang seperti apa itu kan. Yang nyerang tentu kayak elektron harus gitu kan, kayak ini kayak elektron. Biasanya muatannya min atau netral juga bisa gitu. Misalnya NH3 sudah kan dijelaskan di awal dulu, NH3 itu biasa gitu. Dia misalnya nyerang suatu elektrofil karena NH3 punya PEB, bisa nyerang gitu. Jadi yang nyerang itu nanti bisa min seperti ini ya. Sementara yang kita pelajari dari awal substitusi nukleofilik kemarin itu min semua. Ini reaksinya SN2 semua. Kan? Nukleofilnya kuat ini ya. Nanti kalau dijelasin nukleofilnya kuat semua. Dari yang kemarin saya jelaskan itu ya. Dari awal sini ya. Ini kan. Nah dari sini ini semuanya, ini contoh ini nukleofil kuat. OH- nukleofil kuat. Ini contoh buahnya HO-, RO-, RCOO-, semuanya nukleofil kuat. Gitu. Sehingga semuanya ini SN2, makanya satu langkah tok. Mana sudah tak buat soal ini ya, buat kita latihan, PEB-nya O nyerang R, X- lepas. Itu semuanya SN2, ya nukleofilnya kuat semua. Karena nanti kalau SN1 itu nukleofilnya lemah, ya, harus lemah. Gitu. SN1 belum tapi ya, harus lemah ya, karena lemah contohnya apa Pak? Contohnya itu air itu lemah. Air itu kan dia nggak min ya H2O, tapi O-nya itu punya PEB 2 pasang. Bisa digunakan untuk menyerang. Nah itu. Nanti di SN1 nukleofilnya harus lemah. Ini kuat semua ini ya. Jadi ini merupakan contoh SN2 semua. Ya yang saya contohkan dari kemarin masuk ini, termasuk yang barusan ini juga SN2. Ini juga SN2 ya. Ya karena nukleofilnya kuat gitu. Memang yang mudah dulu ya, ini SN2 juga. Ya. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi ini adalah SN2 juga ya. Nah, nanti habis ini kita masuk SN2 Pak. Nah, harusnya sudah lumayan ya. Kita nanti bahas yang lain karena sudah ada ini. Ongkoloro ini kok elek tenan ini. Nah, SN2 ini ya. Kok koyo siji sih? Sirek. Gambar nganggo anu angel menawi. Gambar pakai ini nih susah. Nah, gini ya. Ini SN2 ya. Jadi SN2 itu justru berapa langkah tadi SN2? Berapa langkah? Satu langkah. Diingat-ingat ya, jangan terpancing di dua ini ya. SN2. Oh, dua langkah. Salah ya. Sekali lagi salah. Jadi SN2 itu duanya tidak mengacu ke sana. Nanti mungkin kalau sudah mendengarkan videonya Pak Naim ada mungkin ya saya belum ya nanti disimak. Jadi tentu banyak ini menunjukkan dua langkah. Bukan ya, kan dengan hukum laju ini ya dua ini. Jadi kalau stepnya langkah mekanis cuma satu ini SN2 ini, ingat sekali lah ya. Nanti SN1 malah lebih dari satu. 2 atau 3 langkah gitu untuk SN1-nya ya. Nah, jadi sekali lagi 2 ini bukan mengacu besar. Oke, bisa dipahami ini ya? Mekanisme gini bisa dipahami mekanisme ini? Bisa Pak. Ya, latihan tangannya biar lemes. Sampai nganggur marno golek ning Google. Aku tak golek contoh-contoh SN1 reaksinya.
Mari gue enek panah mekanisme, tak kayak panah dewi. PEB-nya belum ada, tak kasih PEB sendiri. No latihan gitu ya. Jadi harus yang rajin ya, sing keras. Awalnya diajar gitu kan, cara ning pondok itu awalnya diajar. Sekarang itu nggak usah repot-repot ya. Sekarang itu kayaknya tirakat sudah usum sekarang itu. Tirakatnya anak sekarang itu entah di pondok kuliah itu apa, belajar istiqomah. Wis ikut belajar dengan cara istiqomah itu termasuk riyadhah ya. Kalau bahasa Arabnya itu riyadhah lah ya. Itu riyadhah anak sekarang itu gitu aja, nggak usah. Kalau dulu kan was di pondok itu ada yang nggak makan nasi gitu kan, atau puasa Daud. Ya tetap sunnah itu puasa Daud. Tapi kan sekarang mungkin sudah jarang. Kalau enggak itu cari cara yang lain, yang sunnah juga, yaitu apa? Istiqomah belajar. Insya Allah juga ada pahalanya, gitu. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Ini masih bawa screenshot purung nih kira. Ayo, kalau mau sudah Pak. screenshot Sudah, aja Pak. ya. Nah, oke. Karena saya clear. Nah, sekarang kita masuk penjelasan berikutnya ya. Penjelasan berikutnya saya clear dulu, yaitu ya tetap tentang substitusi nukleofil. Saya ini belum masuk SN2B sini ternyata ya. Ini membahas tentang living group. Living group apa kemarin living group? Living group apa kemarin? Gus yang pergi, Pak. Gus yang pergi. Kalau misalnya saya punya contoh reaksi ini, Gus perginya itu huruf apa yang disimbolkan huruf apa di sini? X-min, Pak. X ya, jadi ini. Nah, X ini ya, Gus perginya. Setelah pergi jadi X-min dia, ya. Jadi kalau kalau Akil Halida gini, mana Gus perginya ini? RI, RB, RCL, RF. I-nya, Pak. I, B, R, C, L, I, F. B, R, C, L. Oke ya, semuanya harus ngerti ya. Jadi semuanya ini ya, I, B, R, C, L itu yang merupakan gugus pergi. Nah, ini ada keterangan seperti ini ya. Jadi membahas tentang gugus pergi ya dalam reaksi substitusi nukleofil. Gini pernyataannya, singkat ini, bahasa yang lebih lemah, ya weaker itu lebih lemah ya. Jadi bahasa yang lebih lemah itu merupakan, ini sama dengan ini disingkat ya. Jadi kalau kita baca, merupakan living group atau gus pergi yang lebih baik. Ayo, perhatikan ya. Jadi bahasa yang lebih lemah adalah merupakan gus pergi yang lebih baik. Kalau bahasa kuat berarti gus pergi yang Kurang baik, Pak. jelek, gitu. Gus pergi yang Yang jelek. baik. Ya, itu bahasanya halus sampean kurang baik. Gitu. Nah, jadi kita harus memahami gus pergi ya. Jadi gugus pergi yang baik adalah gus pergi yang mudah diusir. Ingat-ingat ya. Gugus pergi yang baik adalah gugus pergi yang mudah diusir. Semakin baik gugus pergi berarti semakin mudah diusir. Paham? Halo? Paham, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Sorry, gangguan ya. Wifi-nya kampus gangguan, wifi-nya Saintek gangguan sebentar. Sudah ini sudah di share lagi ya. Kita oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke,
Ya, sekali lagi saya beri pertanyaan ya. Gugus pergi semakin baik, ya, maka semakin mudah diusir atau semakin sulit diusir? Semakin mudah diusir. Nah, harus paham ya. Jadi gugus pergi yang semakin baik berarti semakin mudah diusir, gitu kan? Nah, kemudian balik ke sini ya. Jadi ingat, bahasa yang lebih lemah merupakan gugus pergi yang lebih baik, gitu. Semakin lemah bahasa berarti semakin mudah diusir. Nah, gugus pergi itu. Ya karena ini berkaitan dengan yang dulu, Rek, yang saya ajarkan itu loh, Rek. Kan gini ya, saya kan punya gini ya. Sampean masih ingat nggak pernyataan Bronsted ya? Seperti ini, pernyataannya gini. Kekuatan asam atau kekuatan asam itu berbanding terbalik dengan bahasa konjugasinya. Atau dibalik boleh, kekuatan bahasa konjugasi berbanding terbalik dengan asamnya. Jadi semakin kuat asam, maka bahasa konjugasi semakin apa? Lemah, Pak. Lemah. Semakin lemah asam, bahasa konjugasi semakin Kuat. Ayo, ya. Jadi ini memang berkaitan dengan materi kemarin, makanya diajarkan itu, ya. Jadi kita kan punya gini kemarin ya. Kalau HF, HF itu berarti bahasa konjugasinya apa? Lemah, Pak. Enggak gini. Ini ada HF ya. Dia bahasa konjugasinya berarti apa? Nama spesiesnya apa? Bahasa konjugasi adalah apa? Asam yang telah melepas proton. Berarti apa bahasa konjugasinya? F. F to apa F min? F min, Pak. F min yo. Ayo diingat-ingat yo, anionnya itu loh, Rek, ya. Jadi bahasa konjugasi dari asam itu adalah anionnya, gitu kan? Kalau HBr, maka apa? Bahasa konjugasinya adalah BR min. Ya. Oke. Jadi diingat-ingat itu. Nah ini samakan dengan itu, enggak apa-apa, dianggap sama gitu wes, ya. Ini kan RI BR gitu kan. Nah, kira-kira ini kan nanti bereaksi kan melepas imin, BR min, CL min, F min gitu kan, Rek? Sama kan? Dia kan mirip seperti bahasa konjugasi gitu kan ya. Meskipun kita nggak bisa mengatakan bahasa konjugasi, tapi ini dikaitkan gitu kan. Oke, kira-kira yang paling kuat itu F min atau imin? Kalau diurut F min, CL min, BR min, imin. Bahasa paling kuat siapa? Seperti yang kemarin kita bahas. F min bukan, Pak? Ayo jangan ragu-ragu. Ya, yang paling lemah asamnya mana? HF, apakah HF? Yang paling lemah HF. Nah, berarti yang paling kuat apa? Bahasa konjugasinya. F min. Yang paling lemah bahasa konjugasinya apa? Imin, Pak. Imin, gitu kan ya. Nah, oke ya, yang paling lemah bahasa konjugasi adalah imin. Nah, kira-kira berarti yang paling mudah diusir itu apa? Apakah F min atau imin? Dalam kaitannya dengan ini living group. Imin, Pak. Yang paling lemah imin, Pak. Ya, berarti imin paling mudah kalau dalam reaksi ini diusir. Maka seperti ini ya. Jadi RI itu, ini bukan Republik Indonesia loh ya, ini RI itu alkylhalida ya. Itu best LG, living group maksudnya, bukan merek loh ya. Jadi ini living group yang paling baik itu adalah imin ini ya, ini. Ya, sehingga dikatakan apa? Paling reaktif. Paham ya? Ini berkaitan dengan reaksi SN, ya. Halo, bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi paling reaktif. Kenapa paling reaktif? Ya kan paling mudah diusir. Oh, gitu kan? Reaksinya cepat berarti gitu kan? Reaksinya cepat gitu. Reaktif. Karena itu mudah sekali diusir. Gitu. Gak pakai gontok-gontokan gitu kan? Jadi nukleofil masuk ke R, nyerang R, kemudian imin langsung lepas. Cepet banget gitu, karena I-nya memang mudah diusir. Sama sebenarnya kayak dulu kita bahas asam itu kan. Saya itu imin itu santai karena stabil gitu kan. Ukuran saya itu besar itu daripada F, CL lebih besar saya gitu kan. Sehingga saya itu diusir mudah karena saya bentuk imin itu saya itu stabil gitu.
jari-jari saya besar, aman gitu kan. Nah, sehingga mudah diusir. Peringkat kedua yang mudah diusir siapa? Peringkat kedua tentu BR kan ya. Lalu kemudian CR. Kemudian yang paling sulit diusir adalah E, ya. Makanya jarang ini ya. Nanti sampean melihat contoh-contoh itu yang F itu jarang ya. Alkil halida reaksi SN kemudian pakai F itu jarang. Karena nggak menguntungkan. Artinya apa? Artinya reaksinya entah itu lama, belum pernah nyoba ya. Mungkin lama mungkin ya. Ya, jadi ini living group yang buruk ya, yang paling buruk. Sehingga paling tidak reaktif. Ya, diusirnya susah. Bisa dipahami sampai sini? Siapa? Pernyataan ini paham ya? Pernyataan ini paham ya? Weaker base sama dengan better living group. Paham ini ya? Paham. Nah, silahkan nyoret-nyoret lah apa gitu ya, punya sesuai yang pemahaman. Tentu pemahaman yang benar ya, jangan pemahaman yang salah gitu kan ya. Kebalik, jangan, hati-hati gitu kan. Oke. Nah, sekarang ada keterangan lagi seperti ini. Misalnya ini reaksi, contoh reaksinya ya, RX, tapi ini masih umum ya, pakai lambang ya, RX, X-nya ini halida tentu. Kemudian bereaksi dengan yimin. Yimin ini nukleofil yang akan menggantikan ya. Jadi ini tuh bahasa stronger base berarti apa? Stronger base berarti bahasa yang lebih Kuat. Kuat. Iya toh. Ini bahasa yang lebih kuat. Nah, kemudian dia akan menggantikan X. X-nya itu ternyata setelah dia nyerang ke sini, X-min lepas, dia bahasa yang lebih lemah. Hasilnya RY ini kan. Nah, ternyata apa? K-nya itu lebih besar dari 1. Itu kalau di kemarin bahas termodinamika ya, ini berarti reaksinya gimana kalau K lebih besar dari 1? Reaksinya itu menghasilkan produk yang gini, reaksinya mudah apa sulit ini kalau K lebih besar dari 1? Ayo, masih ingat? Konstanta reaksi lebih besar dari 1 itu berarti reaksinya mudah apa sulit? Sulit. Ayo, moso. Jadi berkaitan dengan itu loh, yang produknya besar, kecil itu loh. Biar reaksinya. Tentu apa? Mudah apa sulit kira-kira? Jadi ini bahasa kuat gitu. Jadi ini nyerang ke sini kemudian lepas X-min. Ini bahasa yang lebih lemah. Kira-kira nek kon balik ini susah ndak ini? Ini nyerang ke sini. Kemudian lepas Y itu kalau balik ke sini mudah mana antara ke sini sama ke sini misalnya, tapi ini reaksinya cuma 1 ya. Ayo, kira-kira kalau bisa dari 1 itu berarti apa? Kan rumusnya ini ya, produk ya toh, diperreaktan gitu kan. Ya, konsentrasi per gitu kan ya. Nah, berarti reaksinya produknya banyak apa sedikit dibandingkan reaktan? Produknya lebih banyak. Lebih banyak. Nah, berarti lebih mudah apa lebih sulit kalau kalian dari 1? Lebih mudah. Lebih mudah udah bereaksi kan? Ya, yes, otomatis kan ini kan bahasa kuat tadi. Berarti kalau ngusir ini kan mudah sekali dilepas kan karena bahasa lebih lemah kan? Kan ini kan Baker base ini tadi. Jadi Gus pergi yang baik, maka nyerang ke sini mudah sekali ya sudah. Ini kalau balik ke sini sulit karena ini bahasa lemah, stabil gitu kan. Mau setelah nyerang ke sini itu asal-asal. Dan yang diusir juga sulit gitu loh, Rek. Paham ya? Yang diusir juga sulit gitu kalau mau balik ke sini loh ya. Paham? Paham ya? Paham. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi lebih mudah ya kalau reaksi substitusi ini SN2 lagi ya. SN2 satu langkah, SN2 kalau satu langkah ya gini. Karena ini juga min, berarti ini lebih kuat lah gitu ya. Maka akan lebih mudah ketika yang diusir itu bahasa lemah, yang mengusir adalah bahasa kuat. K-nya lebih besar dari 1. Gitu. Artinya produk mudah terbentuk gitu loh. Kalau K kurang dari 1, produk sulit terbentuk. Iya. Nah, benar, berarti kan ini di pembilang ya. Ini di penyebut ya. Ini misalnya angkanya besar, dikalikan ini kan angkanya besar per ini misalnya kecil karena reaksinya mudah tadi ya. Ini kalau lebih dari 1 itu
besar dibagi kecil maka angkanya pasti besar. Tentu lebih dari 1 gitu kan. Ya seperti itu. Kalau ini kecil ya, ini besar, ya maka kayaknya kurang dari 1. Namanya angka kecil dibagi besar kok gitu kan. Nah itu berarti reaksinya sulit karena reaksi itu tujuannya pasti apa? Suatu reaksi tujuannya adalah menghasilkan apa? Pasti menghasilkan produk kan ya. Reaksi pasti pengennya dapat produk sebanyak-banyaknya gitu kan reaksi. Nah ini kalau lebih dari 1 ini adalah reaksinya berarti mudah. Nah kemudian contoh berikutnya ini ya, ini ada NaF. Sampai kalau misalnya membuat mekanisme ya, ini Na-nya terus terang aja ya, Na-nya seperti yang saya sampaikan kemarin, Na-nya itu dicuekin aja dulu, biar sampai nggak bingung. Na-nya harus dibarno, mari ngono kita gawe tak ionkan ya NaF ya. Ini F-min. F-min kira-kira PEB-nya berapa F-min? Kalau sudah gampang sudah terion lepas dari Na. PEB-nya berapa F-min? 4. 4 pasang ya, karena min gitu kan. Kalau netral aja 7 ya. Karena anunya apa? EV-nya kan 7. Tapi kalau min berarti harus 8. 8 itu berarti 4 pasang ya. Na-nya itu dicuekin dulu aja ya. Jadi mekanismenya gimana ini? Substitusinya SN2 ya. PEB-nya F nyerang ke C berapa? C1. Yang mengikat BR. C yang mengikat BR. Kalau sampean lupa nggak bisa angka satu-satu, pokoknya patokannya adalah menyerang C yang mengikat X ya. Kalau di sini BR ya BR. Kalau nanti CL ya CL, berarti sini CL berarti C yang sini kan. Yang mengikat X ya mengikat halida intinya. Kemudian diikuti apa ini? Putusnya ikatan antara C dengan BR. Oke, ini PEB-nya 3 pasang ya, karena netral. 3 pasang 6 ya, 3 pasang itu 6 elektron, tambah 1 yang berikatan ini, maka 7 pas ya. Oke ya, jadi ini ikatan ini putus ya, karena kalau nggak putus nanti tangannya 5 C-nya ya. Nah ini adalah Gus pergi. BR lumayan baik karena kan peringkat 2 dia ya, lumayan baik sehingga membentuk ini gitu kan. Nah reaksi ini juga relatif mudah ya, atau K-nya lebih besar dari 1. Kenapa? Karena ini stronger base SB ya, ini weaker base ya. Jadi Na-nya setelah dia nyerang ke sini bentuk ini kan berarti Na-nya nganggur ya, Na-nya nganggur, ketemulah dia sama BR min ya, Gus pergi tadi. Jadilah NaBr, paham ya? Halo? Paham, Pak. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi berikutnya ini. Ini BR sama I. Ini weaker, ini stronger. Kira-kira mudah apa sulit reaksinya? Ini apa namanya? Ini weaker. Sulit, Pak. Ya. Makanya di sini ada aseton ya. Ada aseton ini membantu ternyata. Karena ini adalah pelarut yang polar tapi aprotik. Tapi nantilah ya, ini nanti di KOF saya yang ngajar juga muncul. Ya ini kita aja belajar mekanisme dulu ini ya. Jadi ini nanti itu kan gini rek yo keterangannya pengen nerang udah ini. Panen nggak tahu di slide-nya Panen ada nggak keterangan ini di videonya Panen? Sudah mendengarkan videonya? Halo? Keterangan ini sudah rek di videonya Pak Naim? Halo, belum mendengarkan ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Dengarkan ya, pokoknya sama. Ya tentu cara anunya beda, tapi tentu isinya pasti sama ya. Jadi sampean saya nggak buat video yo. Kemarin buat wanjang Mariono lali, saya itu lupa, jadi nggak bisa. Karena Pak Naim kan membuat videonya kan pas nggak ngajar ya, jadi saya tidak sempat. Jadi pas bisa di stop bukan. Kalau saya ngajar gini lupa, sampai akhir itu nyala terus disimpan itu bau besar banget. Padahal sambil nunggu sampai ngerjakan itu masih video terus, lupa.
Ya jadi silakan ya untuk memperkuat pemahaman, disetel semua bidang panaim. Semua podo insya Allah podo, podoan sama-sama bidang organiknya ya. Ya, mungkin cara penyampaiannya aja yang, tapi lumayan bisa diputar-putar berulang-ulang gitu enggak? Ya, ya jadi aseton ini tuh nanti gini Rek ya. Memang gini Rek, ceritanya ya sampai nak pengen ngerti. NA ini mengganggu F-min memang. Halo. NA ini ceritanya mengganggu F-min Rek. Kalau SN2 itu. Bagaimanapun NA ini kan plus ya. Perhatikan ya. NA ini plus ya. F-min itu min. Nah padahal kalau dia pengen nyerang ke sini itu terganggu oleh ini. Ini kan bodoh aja NA plus ini. Akhirnya apa? Gampangannya nyerang namanya nyerang ke sini itu agak terganggu dengan keberadaan ini. Ini akan mudah kalau Na plus ini dijauhkan. Dijauhkan itu mudah sekali karena ini muatan minnya itu utuh, nggak terganggu sama Na plus. Paham ya? Halo, paham nggak maksud saya? Paham, Pak. Jadi ini kan kalau sampean kasih muatan kan gini ya. Ini kan C-nya parsial apa? Parsial apa? Kalau boleh dikasih, bukan muatan loh yo ini. Ini apa namanya? Tanda ya, tanda bahwa dia kerapatan nelponnya rendah ini. C ini parsial apa? Kalau boleh kita bukan yang C parsial apa, BR parsial apa? Positif. C tentu parsial plus itu kan. Tapi ini nggak plus betulan loh yo, cuma parsial. Artinya kerapatan elektronnya rendah di sini. Maka dia patut diserang ya. Kalau C plus betulan nanti ada Rek, yang C plus betulan misalnya gini. Gini misalnya. Nah. Misalnya gini ya. Nah, ini plus betulan nanti ada di SN1 tapi namanya karbokation. Sudah tak singgung dulu di awal itu sudah, atau Pak Naim ya, dikenalkan karbokation ini plus betulan. Ini juga sangat mudah diserang pasti karena plus betulan kan. Nah, kalau ini partial plus itu beda dengan ini. Ini cuma lambang bahwa kerapatan elektron di sini itu rendah karena tertarik ke BR gitu kan. Nah, kalau BR-nya parsial Negatif. Ini kan parsial min gini kan. Ya BR-nya parsial min. Ya tentu F ini tertarik ke sini kan, parsial plus. Cuma dia tuh terganggu oleh Na plus. Ya bagaimanapun Na plus itu akhirnya agak mengurangi kenegatifan dia gitu loh. Paham maksud saya? Paham, Pak. Sehingga kalau nyerang ke sini kurang galak gampangannya. Nah, kalau ada aseton ini nanti ini galak. Kenapa, Pak? Karena Na-nya ini digodo aseton. Aseton gini, misalnya gini ini ya. Atau Na ini boleh, ini juga boleh ini. NAI ini ya. Jadi NAI ini kalau nanti kita gini ya. Na-nya dijauhkan oleh aseton. Kan NAI itu Na plus sama imin ya. Na plus sama imin. Jadi ceritanya aseton itu akan mengerangkeng gampangannya diisolasi karo aseton. Lewat apa? Lewat ikatan elektrostatik gini, kayak kelarutan itu loh, titik-titik gini ya. Nah, lewat O-nya, ayo, O-nya aseton kan parsial min, right? Gini kan? Nah, gini. Nah, gini. Nah, seperti ini. Halnya ini banyak, gitu kan? Nah, ada aseton lagi. Pokoknya aseton itu mengerangkeng dia. Lewat O-nya ya. Karena O-nya aseton itu parsial min, maka dia sangat tertarik dengan Na plus ya. Ini kan parsial min, bukan plus, bukan min betulan loh ya, parsial min. Kan karbonil ya. Karbonil ini kan CO, berarti kan C-nya parsial plus, O-nya parsial apa? O-nya parsial min gitu kan. Jadi gini, terus ini juga ada misalnya, itu di kerangkeng gini. Dia dijebak sama aseton itu. Ya. Meski aseton meh pokoknya aseton ngono ya, tulis A gambarnya kesuwen ya. Seperti itu gambarnya. Seperti ini. Sehingga apa? Kalau Na-nya dijebak, maka iminnya menjadi apa? Iminnya menjadi bebas ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Imin menjadi bebas dari Na. Jadi nyerang itu wah, dia sangat min sekali gampangannya gitu. tanpa diganggu oleh Na plus ya. Sangat min sekali.
maka dia nyerang ke sini itu wena itu, nyerang ke sini itu wena, seret. Nah, lebih aman. Karena apa? Karena ini sulit tentunya ya, harus sulit kalau nggak dibantu. Ini pelarut loh ya, pelarut tapi bisa membantu memudahkan reaksi gitu. Dengan cara tadi itu, Na-nya dijebak, kemudian imunnya menjadi bebas dari Na, maka nyerang ke sini leluasa. Bisa dipahami keterangan ini? Bisa, Pak. Yang lain? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa, Pak. Ya. Mudah-mudahan ada yang merekam. Enak ya, bis diling-iling ya. Gini. Ya, saya kira itu. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut slide berikutnya? Ya, kita lanjut dulu. Ini memang saya sebenarnya dulu kayaknya pas awal ngajar ya, nggak sampai saya menjelaskan gini. Karena saya kira nanti overlapping dengan DKOF itu muncul lagi gini-gini. Organik fisik semester 5 ya. Ya, jadi sebenarnya fokus ke mekanisme aja, tapi slide-nya kayak gini. Oh, ini slide-nya dari luar. Nggak buat sini. Nah, dari dulu pakai ini ya mana. Ya, jadi ini saya sudah di screenshot atau apa kalau misalnya pengen sudah ya ini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah saya clear. Nah, sekarang kita bahas ini. Ya, jadi ingat bahwa bahasa yang lebih lemah adalah gugus pergi yang lebih Baik. Semakin lemah bahasa, maka gugus perginya semakin baik, semakin mudah pergi. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke kinetika ya. Benar enggak ini? Betul enggak? Sebelumnya ya. Kelewat satu. Kelewat satu dah ini loh. Ini ya. Nah ini. Ya, jadi ini sekarang kita menerangkan dua mekanisme yang saya sebutkan di atas tadi ya. Yang kita sudah pelajari banyak, mekanismenya adalah SN2. Sampai latihan banyak kemarin, harusnya bisa satu langkah nyerang, putus jadi produk sudah. Lepas X-min, Y-nya masuk nyerang gitu kan? Ya. Nah, sekarang kita mulai pembagian mekanisme itu ada dua kan. Ada dua mekanisme dalam reaksi substitusi nukleofil atau SN ya. Ada dua. Apa itu? Yaitu ini ya. Apa mekanisme dua itu? Yaitu adalah ini. SN2 ya, yang sudah kita pelajari banyak contohnya. Kemudian SN1 belum sama sekali kita pelajari contohnya. Karena ya memang jangan dulu, nanti bingung sampean, kuat nanti. SN2 sudah banyak gitu. Nah, kalau kita lihat laju secara umum ya, itu seperti ini ya. Jadi ini K1 RE ya plus K2 REG. Ini adalah untuk lajunya untuk SN1. Nah, ini ya, ini. Nah, K1 RE. Kemudian yang ini adalah laju untuk SN2. Ya, hukum laju untuk SN2. Ini ya. Nah, sehingga sampean sekarang paham sebenarnya angka 1, angka 2 itu mengacu ke apa ternyata? Ayo. Mengacu ke apa bahasa sampean? Angka 1, 2 ternyata apa? Angka 1 ternyata itu maksudnya adalah bahwa yang berpengaruh terhadap laju ya, itu adalah satu molekul RX gitu. Ya. Sementara pada SN2 ya, yang berpengaruh terhadap laju itu dua molekul ya, RX sama Y-min. Ya, dipahami ya. Ya nanti itu Pak, reaktannya apakah sama Pak SN1 sama SN2 itu? Beda. Jadi sama-sama alkil halida tapi beda. Jadi nanti ada yang SN2-nya mudah itu pakai alkil halida ini, nukleofilnya ini. Kalau SN1 itu alkil halida yang ini,
nukleofilnya jenis ini gitu. Ya, nanti beda memang. Ya, meskipun sama-sama alkil halida, sama-sama nukleofil gitu kan. Jadi sudah saya singgung ya, kalau SN1 itu ya cenderungnya pakai alkil halida yang sterik, yang gemuk. Nanti ini contohnya tersier ini yo. Alkil halida yang sterik, yang meruah strukturnya ya, yang bercabang-cabang itu sterik ya. Tapi kalau SN2 itu lebih mudah, alkil halidanya yang lurus, ya, yang lurus, yang tidak bercabang, mudah sekali. Ya. Kemudian kalau nukleofilnya Pak, kalau SN2 itu tentu pakai nukleofil yang kuat. Biasanya tandanya itu ada minnya, ya, makanya yang sebelumnya saya terangkan itu banyak nukleofilnya pakai min semua kan, nah itu SN2 semua. Kalau nukleofil yang lemah itu cocok untuk SN1. Ya. Jadi SN1 itu ya itu cocok menggunakan nukleofil lemah, misalnya H2O, metanol gitu-gitu ya, metanol, H2O ya, paling itu rata-rata ya, itu untuk SN1 cocok. Jadi memang reaktannya nanti beda meskipun golongan sama-sama alkil halida RX-nya ya, jadi itu. Nah, makanya ini ya, jadi ingat bahwa angka 2 ini mengacu pada ini ya, yang berpengaruh terhadap lajunya adalah dua molekul, konsentrasi dari dua molekul ini. Jadi gini kan, ini kan konsentrasi ya, jadi maksudnya berpengaruh gimana Pak? Misalnya ini kan SN2 ya, kalau RX-nya itu diubah-ubah konsentrasinya, maka lajunya juga berubah-berubah ya kan? Atau ini Y-nya kalau diganti-ganti konsentrasinya ya lajunya berubah-berubah ya toh? Nah, kalau yang SN1 Pak, ini yang berpengaruh cuma RX tok, konsentrasi dari RX tok, alkil halida. Kalau RX-nya dirubah-rubah konsentrasinya, maka lajunya berubah-berubah. Tapi kalau yang dirubah konsentrasi nukleofilnya nggak ada di sini, berubah nggak lajunya? Halo, yang SN1, kalau konsentrasi nukleofilnya dirubah-rubah, berubah nggak lajunya? Enggak. Tidak, karena memang tidak berpengaruh, nggak mempengaruhi laju, nggak ada di sini nukleofil, nggak ada, ya, Y nggak ada di sini, maka cuma ini tok. Wis paham? Ini angka 2 sama angka 1? Paham, Pak. Nah, angka 1, angka 2 ini jangan sekali-kali memahami bahwa 1 itu berarti mekanismenya 1 langkah. Kalau 2 itu 2 langkah, salah. Ya, saya ingatkan salah. Justru yang SN2 ini 1 langkah tok. SN1 malah berlangkah-langkah. 2 atau 3 gitu, kalau detail gitu kan ya. Ya. Jadi angka 1 ini mengacu pada unimolekular ya. Uni itu 1 molekul, artinya yang berpengaruh terhadap laju cuma konsentrasi 1 molekul saja, yaitu RX-nya. Kalau ini ya, ini bimolekular, B itu 2 ya. Ini RX sama Y-min itu 2, 1, 2 kan. Nah, itu artinya apa? Yang berpengaruh terhadap laju adalah konsentrasi kedua reaktan, yaitu RX sama Y-min. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Ini tentang laju loh. Nanti silakan mendengarkan ulang yang punya Pak Naif, kan? Sama, saya yakin insya Allah sama. Pemahamannya sama. Nah, kemudian menerangkan ini, oh ini RX-nya ya. RX itu lambang umum ya, alkil halida. Ada mulai CH3X berarti metil halida. Terserah ini misalnya L berarti metil klorida. Kemudian ini apa? Ini tanda apa? Sudah pernah diajar? 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Apa ini? Apa 1 derajat itu apa? Apa? Ada yang apa? Iya apa? Kurang. Belum tahu, Pak. Ini adalah primer ya. Nah, ini. Sampean alkohol sudah ya kayaknya, primer sekunder itu tahu ya? Alkohol primer sekunder. Tahu, Pak. Nah, sama ini ya. Jadi ini metil ya, metil halida. Jadi misalnya X-nya diganti terserah, ini bisa BR, LI juga bisa kan.
metil halida, terus alkil halida primer, alkil halida sekunder, alkil halida tersier gitu. Nah, ini kan lambang tok ya. Contohnya apa coba kalau primer itu? Contohnya ini. Misalnya sampean punya etil klorida. Ini ya. Nah, ini primer ini. Atau kamu tambah lagi propil boleh juga. Ini misalnya ya. Saya tuliskan aja. Ini etil klorida itu primer. Propil klorida juga primer. Ini golongan primer dua-duanya. Ya. Artinya apa? Primer itu berarti apa? Kalau alkohol kan OH terikat pada C primer gitu kan. Kalau ini X-nya terikat pada C primer. C primer itu apa? C primer itu C yang mengikat. Halo, C primer masih ingat kan? Satu ikat. C yang mengikat berapa C? Satu, Pak, satu. Nah, ini. Jadi C yang mengikat 1 C. Jadi ini C primer ini C primer, ya. Nah, 1 derajat. Ini juga C primer, ya. Ini juga C primer. Maka dikatakan sebagai alkil halida primer ini. Nah ini, contohnya ini 2 ini boleh kamu panjangkan juga boleh. Tentu dia tetap primer karena rantainya lurus dok, kan nggak ada cabangnya. Jadi Cl ini diikat oleh C primer, yaitu C yang mengikat 1 C lain. Ini kan CH3 ya. CH3 ke CH2 gitu kan. Jadi C ini ya, C yang mengikat Cl itu C primer, yaitu C mengikat C1 ini. Ini juga C primer, mengikat 1 C ini kan. Nah, seperti itu. Nah, itu alkil halida primer. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, oke. Kalau ini kok bukan primer, Pak, metil ini. Bukan. Kenapa ini nggak masuk golongan primer? Kok golongannya CH3X monotok? Karena apa? Karena tidak mengikat atom C yang lain, C-nya cuma 1. Nah, karena C-nya nggak mengikat atom C sama sekali ya, cuma CH3 monotok. Maka ya ini golongan sendiri, yaitu golongan metil halida gitu aja, ya. Ini primer. Kemudian sekunder. Sekunder contohnya apa sekunder? Misalnya dibuat contoh, tentu apa? Misalnya Cl atau Br terikat pada apa? C sekunder. Itu ya. Nah, jadi 2 derajat itu bacanya ya, yang di tabel ini ya. Ini bacanya itu adalah ini kan R kan alkil halida ya. Ini bacanya alkil halida umum. Nah, maka ada penggolongan metil halida, ada alkil halida primer. Ini bacanya alkil halida sekunder, ini alkil halida tersier. Ya, contohnya tentu buahnya. Ini juga banyak, ini kan buah tok. Kamu tambah C-nya sampai 10 juga tetap primer dia. Kalau ini sekunder ya, karena Cl-nya terikat C sekunder ini. C ini mengikat 2C sehingga sekunder itu. Contohnya banyak, ini kamu tambahi C juga boleh ini. Ini tambahi C lagi juga boleh ya. Bisa dipahami alkil halida sekunder? Bisa, Pak. Oke. Sekarang yang tersier, berarti apa? Berarti X-nya, nah, atau Cl, atau Br, atau I, terikat pada apa? Yang tersier? 3 atom C. Loh, jangan 3 atom C, bahasanya nggak gitu. X-nya terikat pada, jangan, nggak bisa kan X-nya masuk terikat pada 3C, ini terikat pada 1C. No? Pengertiannya, ini berarti X-nya terikat pada C yang mengikat Atom C yang mengikat 3 atom C. atau bahasa singkatnya apa? X-nya terikat pada C Tersier. Nah, menurut bahasa singkatnya ya. Jadi kalau ini berarti apa namanya? X-nya atau misalnya contohnya di sini saya buat Cl, dia terikat pada C tersier, gitu ya. Jadi bahasanya jangan X-nya terikat pada 3C, tidak bisa. Apa iso C ini diikat oleh 2 aja nggak bisa kok. Ya. Kalau kecuali kalau bermuatan ya, kalau netral nggak bisa kan. Ya. Tetap aja Cl ini diikat oleh 1C, cuma C-nya apa gitu kan. Ini kalau alkil halida sekunder, maka X-nya diikat oleh C sekunder, yaitu mengikat 2C C-nya. Kalau yang tersier, Cl-nya atau X-nya terikat oleh C tersier, yaitu C yang mengikat 3C, ini metil. Bisa dipahami sampai sini?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini harus belajar struktur ini dulu, ya, karena belum. Nah, kemudian setelah paham ya, tentu ini enggak ini tok, contohnya banyak yang tersierin juga. Ini misalnya buat tambahi metil ke sini, yo sama aja tersier tetepan. Yang penting Cl-nya terikat pada C tersier. Utawa iki buat tambahi C neh, J3 neh rene. Iki buat tambahi ben koyo apa iki, ben koyo lambang apa iki, CH3 lagi. Tetap aja ini tersier juga gitu kan. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Nah, contohnya banyak. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita balik ke sini. Ini ada keterangan K1 ini, guys. Jadi meningkat, ya. Jadi ternyata ya K1 itu berarti SN1 rek yo. Loh, jolali ya, ini SN1, K1 itu SN1. Nah, ternyata ya kalau kita gunakan reaktan berbagai golongan ini ya, ada metil halida, terus alkil halida primer, alkil halida sekunder, alkil halida tersier, maka dari kiri ke kanan ternyata SN1. Ini tulisannya SN1 ini laju SN1 maksudnya ya. Maksudnya laju SN1 ya. Jadi laju SN1 ini itu semakin meningkat. Cepat, meningkat berarti cepat ya. Artinya apa? Artinya untuk SN1 belum tak terangkan mekanismenya ya, enggak apa-apa, belajarin dulu ya. Belum ada contohnya, nanti masih soal. Jadi untuk SN1 ternyata apa? Ternyata yang paling mudah itu tersier, yang paling steril ini. Kemudian peringkat 2 sekunder, bisa SN1. Kemudian primer ini kayaknya tidak bisa SN1 ya. Ya saking tidak reaktifnya ya. Kayaknya tidak bisa. Ini tidak bisa sama sekali. Apalagi ini tidak bisa sama sekali. Karena karbokationnya tidak stabil. Nanti ada keterangannya ya. Jadi gampangannya semakin ke kanan semakin mudah, semakin cepat reaksi SN1-nya. Cuma faktanya ini lambat, ini cepat. Kalau ini kayaknya tidak bisa. Gitu ya. Kayaknya seperti itu. Coba nanti kita lihat. Nanti ada juga di KOF ya yang ada. Nah, kemudian kalau dari kanan ke kiri ya, tersier menuju ke metil, ternyata K2 meningkat. Ini SN2 ya, laju SN2. Ya. Laju SN2 ya. Meningkat. Jadi SN2 itu yang mudah itu ya ini. Soalnya nggak sterik sama sekali, nggak terhalang. Serangannya itu mudah. Gini loh, Rek ya. Ini juga bisa SN ya. Ini SN SN2 juga bisa ini. Contoh saya kemarin kan ini semua ya kayak gini. Ini sama ini kan. Nah, ini bisa. Kemudian 2 ini masih bisa SN2 juga, tapi lambat. Perlu perlakuan khusus, bisa tapi tersier nggak bisa sama sekali ya. Jadi gampangannya gini Rek ya, kalau misalnya di itu apa namanya SIG ya, ini sama ini itu ya, itu SN1 bisa ya, SN1 bisa SN1 lah ya. Nah ini, tapi ini nggak bisa karena nggak stabil ya. Kemudian kalau kita coret lagi ya, ini SN2 bisa tiga-tiganya sampai sini, ya sampai ini Rek ya. Nah ini bisa SN2 ini, ya. Ini SN2 bisa, ya. Yang hijau tak yang hijau kolong pisan ya. Ini, ya. Jadi ada sekunder itu ya. Sekunder itu berarti bisa dua-duanya ya, SN1 bisa, SN2 bisa ya. Tapi kalau apa namanya tersier itu hanya SN1 toh ya. Kalau J3 metil halida primer sama sekunder itu bisa SN2 tiga-tiganya. Bisa difahami ini? Bisa difahami ini? Bisa, Pak. Nah, silakan di screenshot kalau misalnya Jadi seperti itu ya. Ya jadi nanti kita gini Rek ya. Mungkin saya kasih alasan sedikit ya. Kasih alasan sedikit terkait ini. Pak, SN2 itu tersier kok enggak bisa, itu kenapa? Gini ya. Sampai saya kasih kenapa nek primer kok bisa seperti yang disebutkan sebelumnya Pak itu. Ini ya saya kasih contoh yang kemarin kita bahas. Nah, tapi coret-coretan gini sih.
Rek, gini. Ning kene Rek, ning kene ya. Jadi gini loh Rek ya. Jadi gini. Kenapa SN1 ini sorry. SN2 ya. SN2 itu kok primer bisa, metil bisa, sekunder bisa. Ya karena kan gini ya Rek ya. Ini misalnya tak kasihkan nukleofilnya ya. Ini misalnya nukleofilnya kuat ya. Kalau SN2 kan OH gitu kan ya. Ini ada PEB. Ya. Kalau primer bisa kenapa kok? Tapi kalau tersier kok SN2 kok enggak bisa. Jadi gini, ini nyerang ke sini tuh longgar Rek. Gak terhalang. Ya wis halangan itu loh. Sampai didangi ngono misalnya. Beda sama ini Rek, misalnya kan tersier ya. Ini nyerang ke sini itu kesulitan ini. Yang diserangkan sini Rek, yang diserangkan sini. Tuh, C yang sini. C yang apa? Kan yang diserang oleh nukleofil itu C yang mengikat apa? Sekali lagi C yang mengikat. Yang mengikat apa? TK atom C yang lain. Jangan gitu Rek. Dalam reaksi SN umum gitu. Dalam reaksi SN umum kemarin ya, umum itu yang diserang oleh nukleofil itu C yang mengikat apa? Mekanismenya Rek. Ini udah mengikat ini deh. Mengikat apa? Nukleofil liping group. Yang mengikat X gitu kan? Yang mengikat apa? X atau nukleofil yang diganti itu kan? Halo. Iya Pak. Iya Pak. Selalu itu. Entah SN1, SN2 nanti selalu. Makanya yang kemarin tadi pagi, yang awal tadi kan sudah saya ini jam biru ini ya. Belum ya? Tadi harus minta buku ya kok aman nggak aman? Iya, yang lain kan Pak. Gak maksudnya sama ini baru kakek no biru. Kok ngecat kita kok nggak ada? Mas ini semuanya loh Mas. Dan saya dikalikan 10 sih ngecat itu. Apa tahu tak telepon dulu maksud gue, sampean tak telepon Mas, akhirnya kalau habis apa sini tahu gak kali sehingga buat kalian nopiro loh Mas. Halo ini cukup nolak no jadi kok 10 pagi ya Bu. Aku udah bingung kenangan deh woi satu kelompok nanti hanya dapat satu judul gitu Pak. Satu judul. Tapi Mas, tapi ini kan aku muni song-song jelas gak mungkin kan. Artinya kan gini, berarti lek cah 10, nah ini kan 60 kan dari 10 kelompok. Pokoknya antara 4 sampai 5 kan. Nah, akhirnya kok ya sekitar 20 kelompok. Maksud ke 5, setelah 4 ke 20 kelompok. Jadi kudune kalikan 20 resep itu. Tapi nek maserasi lho ya. Tapi nek nganggo sonikasi, sing terutama bahan alami nek iki kan wis gak masalah di sini. Nah, misalnya maserasi kan sampean enggak bisa setengah liter ngono kan. Nek sonikasi yo malah kewiti anu larut e. Bung sonikasi apa anu, Mama M kok tak cek musyawarah. Jadi ngono nek misalnya ternyata bahannya mepet kayaknya sonikasi semua. Jadi gak teman-teman. Kalau kebutuhannya tali sampean, kok kalek nopi lho pas Royali. Pokoknya mbok luwi ya, mbok luwi. Semuanya aku neng chat gini, kok kayak gitu ya, aku tahu rumah sapi kok ya tak ngomongin lek akhir seangkatan kabeh ya, aku lali aku bisa. Mambengi Mas Anu. Lingan di lembung dia kali iso insyaallah. Tapi kan sampean jiko ini Mas Royan kudune kan yo Mas, sesuai dengan sampean niku. Mulai sampean juga uangnya mau lihat ke bagian pusing ya kan. Ya sesuai sing sampean anu ae ngambil. Ya lo ya jalan mutian. Iku nek dianu anu. Nek sintesisnya gak masalah kan ya. Terserah lah misalnya mau 20 kelompok ya enggak masalah. Usah kakek pura-pura. Yang penting vanilin gue dewi. Ini soalnya. Kira ya sorry ya. Jadi gini Re, ini loh yo, ini kan longgar banget Re. Ini nyerang longgar itu bahasanya piye? Ya sih gambar ini kan longgar kan, dia nyerang ke sini mudah sekali kan ya, nggak terhalang apa-apa itu. Kalau ini nyerang ke sini kan terhalang oleh etil. Apalagi kalau ini sampai gambar gini Re, ini misalnya buat gambar CH2 gini.
Ini kan gambar garis sehingga agak kelihatan nggak sumpek ya. Kelihatan agak longgar bisa Pak itu. Coba kalau kamu sampean buat garis gini Rek. Ini ada CH3 ini. Nah, yuk. Dibuat apa namanya? Lengkap kok garis ya. Ada CH3 gini. Nah, kira-kira nyerang ke C tersier itu sulit nggak ini? Kalau yang saya gambar ini. Nah, Sulit, Pak. sulit ini, ruwet kan? Terhalang oleh atom-atom H, atom-atom. Ya ini etil ini kayak gini ruwetnya. Ini masih ada CH3 lagi ya. Jadi kalau mau ke sini itu sulit. Bahkan nggak bisa, itu bahasanya sterik seperti itu ya. Karena dia bisa SN2, kalau yang diserang itu harus di sini. Sehingga nanti Cl- lepas gitu kan, untuk SN itu. Nah, tapi karena ini sangat sterik seperti ini, ruwet, maka ini nyerang ke sini sulit. Beda dengan ini, ya. Ini longgar, sekunder juga lumayan masih longgar sini. Lumayan ya, tapi itu longgar yang ini, yang primer. Apalagi paling longgar adalah ini. Yo, CH3X itu longgar banget. Ya, ini kan C-nya cuma 1, ini masih 2. Ya. Jadi nyerang ke sini mudah sekali. Sekunder masih bisa, ya, masih bisa ya. Meskipun agak lambat ya karena sudah lumayan sterik kan ya. Nanti kan gini. Nah, jadi gampangan ini masih bisa lambat. Kalau ini cepat, ini paling cepat ketika nyerang sini, ini mudah sekali. Nah, kalau ini enggak bisa ya, saya coret gini. Rasanya karena sterik, karena terhalang oleh atom-atom kecil-kecil ini tidak bisa. Bisa dipahami keterangan saya terkait ini tadi? Bisa dipahami terkait SN2 ini kenapa di tersier tidak bisa? Bisa, Pak. Yang lain bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, oke. Silakan kalau mau di screenshot tak coret iki ya nggak bisa karena sterik sumpek. Yo maklum rek, koyo awake dhewe lho rek, misale sampean misale apa jenenge iku arep delok wayang misale. Pengen ndek ngarep gitu. Tapi ku wong iku penuh, apa iso sampean ndek ngarep ndak bisa ya karena penuh. Sumuk gitu. Kok karo ngono kuwi kan. Mau minyak ini kangelan ndak bisa penuh gitu, sterik. Ndak bisa ya. Seperti itulah gampangannya ya. Nah, kalau longgar tentu bisa ya. Longgar tentu bisa. Seperti itu. Sudah di screenshot ini? Sudah, Pak. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Yang tadi kan SN2 itu kalau yang tersier itu kan nggak bisa ya, Pak. Karena kan terhalang oleh atom-atom yang lain. Kalau misalnya SN1 betul. itu kenapa, Pak? Kok dia lebih suka yang sterik? Nah, terang pisan mekanismenya durung kok gak apa-apa ngene ya, tak jelasno rek, ngene rek. Jadi apa jenenge? Jadi saya buatkan contoh yang paling sederhana kan ini ya, untuk SN1. Jadi SN1 itu ya, SN1 itu mekanismenya langkah pertama itu X-nya ini lepas dulu. Jadi mengion gitu. Makanya pelarutnya SN1 itu yang pelarut roti. Misalnya air itu pelarutnya, nanti mengion. Jadi mengion dulu gini mekanismenya. Langkah pertama itu mengion. Jadi belum diserang ini, belum diserang nukleofil, mengion dulu, kemudian membentuk Cl apa? Cl-nya menjadi apa kalau seperti ini? Jadi ikatan putus masuk ke Cl. Membentuk apa Cl-nya? Cl-, Pak. Cl-, Pb-nya berapa? Ayo latihan Pb. 4. 4 pasang. Ya. Terus itu C-nya menjadi apa yang ditinggal Cl itu? C tersier itu loh, Rek, yang ditinggal Cl itu menjadi apa berarti muatannya? Plus, Pak. Plus. Nah, plus, nah ini kunci nih. Ya. Jadi gini. Nah, ini plus ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini, maka bebas wis nyerang bisa. Karena ini nggak sterik. Nah, sampean jeeling ora. Aduh, belum diajar lagi sampean.
KOF ini nanti ya. Jadi ini itu bentuknya trigonal planar. C plus ini tuh SP2 loh ya, bukan SP3 ini. Kalau ini SP3 memang. Kalau ini SP2. Jadi C karbokation ini menjadi SP2. SP2 itu trigonal planar. Jadi bentuknya flat. Saya mencontohkan sampean pakai apa ya flat itu. Ya. Jadi bentuknya flat kayak gini. Bentuknya gini. Pakai pulpen 3. Jadi nggak ada istilah sterik kalau kalau C tersier itu ya, karena dia membentuk karbokation dulu, jadi gini kan, jadi gini, nah, kalau gini kan, nah ini kan flat gini, ya tok berarti sampean, jadi flat itu kayak buku gitu, trigonal planar, sampean planar itu ngerti nggak sih? Tahu ya planar ya? Sehingga nyerang dari sini itu aman, nggak ada yang menghalangi. Wong dia karbokation gini kok, gitu kan? Nah sehingga nanti nukleofilnya misalnya H2O, ingat ya bahwa di sini SN1 itu nukleofilnya itu lemah, jadi nggak muatan min gitu ndak, misalnya H2O. Jadi pelarutnya H2O sekaligus nukleofilnya H2O, ya. Nah, jadi SN1 itu selalu membentuk ini dulu, membentuk karbokation, ya. Sehingga ini langsung nyerang ke sini itu bebas, guys. Karena namanya trigonal planar itu nggak ada sterik, wong flat gini kok. Kalau flatnya kayak tangan saya gini, serang dari kiri atau kanan ini bebas, nggak terhalang. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Nah, tentu nukleofilnya beda ya, dia pakai nukleofil lemah. Nah, jadi memang seperti ini langkah jadi SN1. Nah, kemudian kenapa kalau primer sama metil kok nggak bisa SN1, Pak? Karena membentuk karbokationnya ini sulit, nggak bisa. Jadi gini ya, jadi metil plus ya, kalau misalnya saya punya ini ya, CH3X, X-nya lepas, kan jadi CH3 plus gini ya. CH3 plus gini. Ini keterangannya itu kondisi ya. Yohano. Ini nggak stabil, Rek. Nggak bisa ini. Kita bentuk aja nggak bisa ini. Paham sampean? Karena tidak stabil, ya. Karena nggak stabil, muatan plusnya nggak bisa disebar kemana-mana, nggak stabil. Primer juga mirip, meskipun lebih stabil dari ini, tapi tetap kurang stabil. Terwujudnya susah, nggak bisa. Kalau susah berarti nggak mungkin SN1, namanya susah terwujud. SN1 itu harus ada karbokation gini kok, ya. Nah maka nggak bisa, gitu. Nah, nanti akhirnya ada persaingan antara SN karo E, waduh, panjang gitu ya. Ya, jadi seperti itu, ya. Jadi alasan kenapa kalau tersier kok tidak bisa SN2 karena sterik tadi. Dan SN2 itu nggak ada karbokation, nggak ada bentuk karbokation. Gitu. Kemudian kenapa yang kenapa tersier tidak bisa SN2 karena sterik kan? Kemudian kenapa metil X sama primer tidak bisa SN1 karena tidak dapat membentuk karbokation, dapat membentuk C+. Jadi ini dua ini tidak bisa membentuk C+. Kenapa nggak bisa, Pak? Karena tidak stabil C+-nya, nggak mau dia. Makanya sudah dia SN2 aja. Bisa dipahami sampai sini? Ya nanti diulang lagi nih, wong ini banyak kok. Bisa dipahami, Siva, siapa? Bisa, Pak. Terima kasih. Ya, nanti ya, silakan dianum. Ya, oke. Sekarang kalau sudah sampai screenshot kita lanjut ya. Nah, ini kedua ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini gambarnya lihat yang papan nunu, apik rek gambare rek. Mau kan yo gambar iku apik biasanya aku. Gak kesusu lho yo. Nah, ini warna-warni itu jelas enak. Nah, cuma kita itu ya ini isone sih pandemi ini. Oke ya. Kita lanjut ke yang ini kinetika. Oke. Contoh misalnya ini ya, membahas kinetika ya. Contoh misalnya CH3I ini metil halida ya. Kemudian OH-, maka SN1 SN2 ini nukleofilnya kuat, kemudian ini metil halida. Apa? SN apa? SN2, Pak. Pasti SN2 ya toh. Akhirnya ngeri ngono rek. Menebak-nebak, oh ini harus bisa. Oh ini SN2 ini, oh ini SN1 ini.
Ya, SN2 tentu ya, SN2 gitu kan. Nah, CH3I sama OH-. Kalau bereaksi tentu ya PEB-nya nyerang ke C sini, imin lepas. Jadilah metanol sama imin itu kan sudah ya. Nah, kemudian lajunya tentu adalah K. Halo, ya. Lajunya tentu adalah konstanta dikalikan konsentrasi CH3I sekaligus konsentrasi OH- ya. Atau kita sebut sebagai bimolekular. Masih ingat ini tadi ya? Halo? Iya, SN2. Pak. Iya, Penentu lajunya adalah 2 molekul ya, konsentrasi 2 molekul reaktan dua-duanya, maka disebut sebagai bimolekular. Jadi ini ya, baik CH3I maupun OH- itu terlibat dalam penentuan laju ya, penentuan laju. Kalau kamu rubah-rubah konsentrasi CH3I-nya, lajunya berubah. OH- juga sama. Kalau dirubah-rubah konsentrasi OH-nya, maka lajunya juga akan berubah, bukan? Nah, sehingga apa? Sehingga disebut sebagai reaksi bimolekular atau tanda 3 ya. Nah, reaktivitasnya ya, jadi RI itu lebih cepat ya daripada RTR, terjal sama FR. Tentu tadi sudah ya. Karena I-nya apa? Kenapa ini reaktivitasnya lebih paling tinggi RI? Kenapa tadi? karena basa konjugasi I-nya itu paling lemah. Karena I-nya itu bahasa yang paling lemah, kan? Udah ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi gini Rek yo, sampean kenapa Pak kalau di SN2 itu kok yang menentukan laju kok dua molekulnya? Karena mekanismenya itu Rek. Wis tak hapus tadi yo yang sebelumnya tadi sayangnya. Kan mekanismenya kan ini nyerang langsung gini ya. PEB-nya sorry ya, ini mohon maaf karena kesuwen buat satu dulu, harusnya 3 pasang kan. Ya ini kan nyerang ke sini Rek ya. Nyerang ke sini kemudian langsung lepas. Gini kan ya? Halo. Jadi kenapa kok lajunya itu terpengaruh oleh 2 molekul? Karena ini sama-sama aktif dalam mekanismenya itu, dua-duanya terlibat langsung sekali langkah gitu. Jadi OH ini suka menyerang, CH3I suka diserang, gampangannya gitu. Dua-duanya aktif ini kalau dalam mekanismenya kan. Beda sama SN1 tadi ya. SN1 itu kan gini Rek. Ya. SN1 itu kan RE gitu. Anggapan ini tersier ya. Anggapan ini tersier lah ya, tersier karena SN1 itu di tersier atau sekunder. Yang paling mudah tersier kan. Ini kan lepas dulu gini. Nah, gitu. Nah, ini langkah pertama memang ini. Ya, kemudian membentuk R+, karbokation tadi kan. R+, R+-nya itu karbokation tersier loh ya. Nah, sama X-, gini kan. Ini X-. Baru nanti langkah kedua, R+ itu diserang oleh nukleofil. Nukleofil lemah ya, tentu misalnya H2O tadi ya. Sama H2O diserang lewat PEB-nya O. Nah, kemudian langkah ketiga masih ada sebenarnya ya. Ini melepas proton, tapi sudah usah tulis lah ya. Jadi gini kan, kemudian membentuk gini kan ya. Nah, ini langkah pertama, Makanya kalau satu langkah itu panahnya satu tok. Kalau beberapa langkah ya beberapa panah gitu. Sehingga membentuk gini, ini panah ini ya. Ini langkah kedua, R+ serang oleh H2O berarti membentuk R ya, langsung ikatan dengan O. Sorry ini cepet-cepetan ya, saya nggak ngasih PEB-nya ini, harusnya nggak boleh. Tetap harus PEB ini. Ya. Nah, PEB-nya 2 pasang tentu ya. Nah, gini. Nah, kemudian ini tentu membentuk OH2 plus dulu. Ya, baru langkah ketiga itu melepas H+. Nggak usah, tapi langkah ketiganya nggak usah tak ini kan. Nggak usah tak gambar ya. Ini masih plus ya. PEB tinggal 1. Terakhir lepas proton 1 bentuk alkohol sudah selesai ya. Lepas protonnya 1, lepas H+, dan ini lari ke sini elektronnya bentuk alkohol. Nah, ini Rek. Ya, jadi beda mekanismenya. Kalau ini sama-sama aktif langsung, ini nyerang ke sini, lepas itu. Kalau ini langkah pertama ini lihatan ya. Langkah pertama ini pemutusan ikatan. Coba sampean tak tes ingatannya ya. Memutus ikatan itu kalau dibuat diagram ini mohon maaf Pak, suaranya tidak ada. Kenapa nggak ada suaranya ya? Halo, sudah dengar? Sudah, Pak. Ada Pak. Wifi-nya kayaknya naik turun wifi-nya. Halo, oke ya, saya ulangi ya. Ini kan
untuk SN1 ini kan langkah-langkahnya seperti ini, Rek. Jadi ini langkah pertama gitu. Langkah pertama itu ini. Tahap pertama. Tidak seperti ini, langsung nyerang, langsung putus itu enggak. Ini langkah kedua gitu. Langkah kedua itu ini ya. Ada lagi langkah ketiga nanti melepas proton nggak usah tulis gitu kan. Ya. Ya jadi seperti ini. Nah, kalau sampai lihat ini ya, langkah pertama sama kedua itu cepat mana kira-kira prosesnya? Ini memutus ya, membentuk R+ sama X- sama R+ diserang oleh ini kira-kira cepat mana ini? Langkah pertama sama langkah kedua ini kira-kira cepat mana prosesnya? Lajunya cepat mana? Yang kedua. Halo. Yang kedua, Pak. Kenapa yang ini lambat? Kenapa yang pertama lambat? Karena membutuhkan energi, Pak, untuk memutus ikatan. Karena memutus ikatan. Memutus ikatan itu berat, Rek. Kalau kita menggambar itu, ini memutus ikatan itu yang ini. Nah ini, kalau ini membentuk, mudah ini. Turun gitu kan. Ya jadi ini berat ini. Sehingga yang pertama ini adalah laju yang paling lambat. Nah, sampai harus ingat bahwa di antara langkah-langkah yang ada, bukan mengingat ya, belum pernah diajar, Pak. Ini ada yang ketiga, tulis sekalian lah yo, teman. Nulis gambarnya malah sulit gitu, Rek. Ya. Langkah ketiga, kedua kan ini sama ini ya. Ini reaktannya, ini hasilnya. Langkah kedua. Langkah ketiga itu apa? Ya ini lepas proton ya. R ya. Ini neng papan kayak wis mari kat mau kan. Ya. Jadi ini ya kan masih gini kan ya. Nah, kita gambar lagi itu yang hasil terakhir itu. Nah, ini kan O-nya plus ya. O-nya plus. PEB-nya tinggal sepasang kan. Karena tadi yang satu menyerang R+ tadi. Kemudian setelah membentuk ini kan, ya ini H+-nya lepas satu, selesai sudah. Ya. Elektron ikatan 2 ini, dan ikatan 2 ini lari ke O, membentuk PEB, terus H+-nya lepas. Ya. Jadi ini buat ke bawah sini aja, ya. Lepas H+, gitu. Lepas H+, kemudian membentuk produk. Membentuk produk ROH. Sudah selesai ini, reaksi ini selesai. Berarti ada 3 tahap lah ya ini. Ada 3 tahap. Wes, ini PEB-nya tentu 2 pasang lagi sudah. Dan ini. Bisa dipahami ya? Saya terangkan lagi ya. Halo? Bisa, Pak. Ya, jadi ini tuh paling berat, Rek. Jadi dibanding 3 langkah ini, yang paling berat, lajunya paling lambat adalah yang pertama. Karena apa, Pak? Karena ini memutus ikatan, coba sampean ya. Ini tuh netral loh, ini R itu netral. Enak, Esan. Kalau badan itu seger, enak itu. Terus dia harus putus membentuk R+ sama X-. Ini loro KB gitu ya. Sehingga berat ini. Yang pertama ini berat sekali. Ya bagaimana nggak putus, Pak? Saya dipanaskan pakai refleks loh, Pak. Itu misalnya. Ya putus gitu, loro KB awake gitu. Nah kalau ini nyerang ke sini, wah enak ini membentuk ikatan gini kan ya. Enak membentuk ikatan. Cepat sekali ini. Ya maklum ini plus ya, kemudian ada PEB nyerang cepat aja itu. Ini juga ini O-nya plus, kemudian putus dikasih elektron, ya cepat sekali membentuk ROH ini ya. Wah enak gitu kan, melepas H+ membentuk ROH cepat. Nah ini pahit, yang pertama ini pahit ya. Nah yang perlu sampean ketahui adalah kalau suatu mekanisme reaksi itu memiliki beberapa langkah, misalnya 3 seperti ini, maka lajunya itu bergantung pada laju yang paling lambat. Halo, bisa dipahami? Jadi hukum lajunya itu adalah laju yang paling lambat ini. Kemudian gini kan, laju paling lambat adalah ini lambat, paling lambat, ini lambat. Ya, itu harus kamu ketahui bahwa yang menentukan laju reaksi itu adalah langkah yang paling lambat. Tulis lambat gak iso. Jadi langkah keberapa dalam mekanisme ini? Langkah 1. Nulis lambat gak iso, tak L ngono ya, gak iso, Rek.
Gini aja ya, boy iki wis iso buka iki lambat. Nah, iki lambat ya. Tulis lambat ya angel ora. Langkah yang Pertama, LNBT, langkah pertama. Nah, kemudian kalau sama membuat hukum lajunya kayak gini ya, rate sama dengan K kali itu, lihatan reaktannya. Laju, kan paling lambat yang langkah pertama ya. Reaktannya langkah pertama itu apa aja coba? Lihatan reaktannya. Apa reaktannya? Langkah pertama. RX atau ada yang lain? RX atau ada yang lain? RX tok, Pak. RX saja. Makanya tadi untuk SN1 itu K kalikan CH3I ngono tok, bukan CH3I ya. K kalikan RX saja gitu. Paham? Ayo dipahami. Paham belum? Paham, Pak. Iki lho Rek ya. Kan tadi kita bahas ya untuk SN1 itu kan ini ya. K kali RX gitu kan. RX tentu yang tersier lah tentu ya. RX gitu. Nah itu kenapa Pak kok RX toh? Ya karena tadi ini ceritanya. SN1 ada beberapa langkah. Ada 3 seperti ini kan. Nah kemudian kedua, ketiga itu cepat. Yang pertama lambat. Nah di teori ya memang seperti itu. Memang logis gitu kan. Ya jadi penentu laju itu paling lambat. Ibaratnya lho Rek, ibaratnya itu lari tim gitu. Sampai lomba lari tim bertiga gitu. Iki tim loh ya pokoknya karena larinya memang tim gitu. Kira-kira kalau misalnya yang 2 orang itu misalnya dapat menempuh 3 menit, yang satu itu 4 menit, yang dihitung panitia yang mana? Yang satu, Pak. Yang mana? Yang 4 menit kan? Iya. Karena ini tim ya, tim lari bertiga start sampai finish, ternyata 3 orang ya, satu tim 3 orang, yang 2 cepet sebenarnya sudah 2 menit nyampe. Tapi karena yang satu itu 4 menit ya, yang ditulis panitia 4 menit, karena kan tim gitu. Paham ya? Paham, Pak. Nah, sama dengan ini. Jadi yang ditulis panitia itu yang ini, yang lambat ini Reo. Penentu lajunya yang lambat. Kemudian lihatin reaktannya. Oh, reaktannya ternyata RX tok. Kalau RX tok berarti ya sudah, berarti hukum lajunya ya seperti ini, K1 kali RE. Bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Yo, ya. Jadi seperti itu. Wes, yo iki wis ono ning kene SN2, SN1 terangno pisan. Mergo takon kan menimbulkan pertanyaan gitu kan ya. Seperti itu. Wes itu ya, ingat-ingat ya bahwa awalnya tadi adalah angka 2 sama 1 SN2 SN1, bahwa 2 itu bimolekular, berarti hukum lajunya itu tergantung 2 konsentrasi molekul, sementara SN1 satunya itu unimolekular, yaitu tergantung pada 1 konsentrasi, yaitu yang tadi itu ceritanya ya, pilih yang paling lambat, lihat reaktannya, ternyata reaktannya adalah tok, berarti ya sudah, berarti lajunya adalah K kali Q konsentrasi N saja. Yes ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ini. Loh, angel mana ini membuat apa jenenge? Membuat apa namanya? Transition state. Enggak angel, nek diwarai enggak angel. Tapi sampean fokus jam biru gitu. Nanti lihatan di anunya Pak Naim ya, videonya juga ya. Nah, biar belajarnya berkali-kali. Ya. Oke, sekarang kita lihat ini ya. Jadi ini kembali ke SN2 Re. Ini kan SN2 sebenarnya ya. SN2, tapi apa namanya? Biar ngerti bandingannya gitu ya. Ya SN2. Kenapa kok tadi ya? Kenapa kok SN2 melibatkan 2 ini? Karena pada mekanismenya itu ya ini saling nyerang gitu kan. Ini diserang, ini menyerang ya sudah. Berarti ya 2 itu harus aktif gitu. Maka lajunya pasti 2 itu gitu kan. Wong lajunya cuma 1 langkah tok. Mau nggak mau ya reaktannya itu selesai gitu kan, gampangannya kalau seperti ini tadi loh ya, mekanismenya SN2 cuma 1 tok, ya sudah berarti paling lambat ya itu 1 itu, reaktannya dilihat, reaktannya apa, OH- sama CH3, ya sudah berarti itu. Kalau yang SN1 tadi ya dilihat 3 tahapannya ya, yang 2, 3 cepat, yang 1 lambat, maka lihat reaksi yang lambat itu, reaktannya apa, RX tok, oh berarti RX tok, sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, ke mekanisme SN2 lagi ya, karena mekanisme SN2 ini judulnya. Ya, jadi mekanisme SN2 itu concerted itu apa, Rek? Serentak.
serentak sekali jalan, ya. Serentak dan satu langkah mekanisme. Ya, kalau serentak satu langkah serentak gini, satu langkah ya serentak, satu langkah kok. Itu gambarnya itu ya gunungnya cuma satu gini, Rek. Kalau 3 langkah, Pak, ya gunungnya 3. 1, nanti ada 2, ada 3 lagi gini. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Ya, jadi ini untuk SN2. Makanya gunungnya cuma 1 gitu kan. Karena apa? Karena 1 langkah. Waktunya habis ini, Rek. Nah, kemudian sampean harus belajar namanya apa? Ini kan reaktan ya, reaktan, kemudian tumbukan, saling menyerang kan, kemudian menjadi produk seperti ini, tentu ada namanya keadaan transisi. Gitu. Ini belajar membuat ini sampean harus. Ini salah ya, sayang di slide ini beberapa memang salah. Jadinya harus dibetulkan. Ini harusnya bukan min, tapi ini double decker ya. Yaitu apa? Salib double gini, ya. Kemudian ini ikatan hampir terbentuk, hampir putus kan gini Raya. Ini Raya, saya terangkan ini ya. Waktunya mau habis ternyata. Dan di kelas ya. Ini kan ohamin itu jadi minin yang korek, yang ya. Begini kius kadang-kadang ngetik terus depan ini dicoret aja. Kan gini kan nyerang ke sini ya, nyerang ke sini kan. Halo, nyerang ke C sini ya. Kemudian kan ikatan ini kan lepas gitu ya. Ini kan ya. Nah, seperti ini kan. Nah, seperti ini. Nah, coba kalau PEB-nya O nyerang ke C nanti akhirnya membentuk apa? Ikatan apa? CH3O. Ya, membentuk ikatan O dengan C itu kan. Ya, seperti ini kan ya, di sini ya, ikatannya di sini. Nah, gitu kan. Nah, kemudian ini ya, ini ikatan ini putus ya. Tentu ya, sebelum bentuk produk itu ada transisinya. Artinya apa? Artinya setelah ini menyerang maka hampir membentuk, hampir berikatan ini ya. Sehingga tanda ini ya, memang kalau transisi itu titik-titik gini Rek, nggak boleh kamu buat lurus, nggak boleh transisi itu. Tapi kasih keterangan, ini HB hampir berikatan, ya. Hampir berikatan, ya. Ini HB hampir berikatan. Kalau yang titik-titik ini hampir apa ini? Ini mekanismenya ini. Mekanismenya gini, seret. Berarti hampir apa ini? Putus, Pak. Hampir putus, berarti apa keterangannya? HP ya. HP hampir putus. Ini cara saya menjelaskan ya. Sampai boleh ini buku ya ra ono ini iki. Wong iki caraku nerangno mahasiswa gitu kan. Jadi ini hampir berikatan, ini hampir putus. Dari mana tahu Pak? Dari mekanisme ini kan. Cara produknya ini dilihat gitu. Mekanisme seperti ini. Produknya adalah imin gitu kan. Oh, berarti memang betul ini ke sini akan terbentuk ikatan, ini hampir putus gitu kan, seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada yang kurang lagi ini, muatannya. OH di sini muatannya min, kemudian di sini netral, gitu. OH sekali lagi ya, OH itu muatannya di sini min. Setelah dia nyerang bentuk ikatan, maka menjadi netral. Nah, antara min dan netral itu berarti apa? Ayo, antara min dan netral itu apa? Tengah-tengahnya apa? Parsial Negatif. Parsial min gitu kan. Kemudian yang I sekarang, I di sini netral, kemudian di sini min ya. Tengah-tengahnya netral sama min apa? Parsial positif, Pak. Ayo tengah-tengahnya netral sama min kok padha karo iki mau to positif piye. Nek tengah-tengahnya netral sama positif itu parsial positif. Nek tengah-tengahnya netral sama negatif yo parsial negatif, sama seperti tadi. Halo. Baik, Pak. Ini parsial min, Rek. Jadi transisi itu serba hampir. Oke, sekarang gini kan. Sekarang kita kasih keterangan ini. Ini parsial min maksudnya apa? Dia menuju ke apa? Ya. Jadi OH ini kan min. Setelah nyerang, sebelum bentuk produk itu parsial min. Kemudian ini jadi netral. Berarti ini hampir netral. Yo. HN hampir netral. Nah, kemudian yang ini, yang parsial minnya I, ini hampir apa kira-kira? Hampir netral juga apa? Hampir min. Kelihatan ininya, ya, sesudahnya ini,
setelah ini I-nya ngapain? Oh, jadi min. Oh, berarti ini hampir min. Ya. Ini hampir min, kalau ini hampir netral karena ini kan partial min, di sini netral. Oh, berarti partial min dalam rangka hampir netral. Inilah cara saya menerangkan tension state. Jadi membuatnya itu dengan melihat reaktan sama produknya, mekanismenya dilihat. Ini nanti jadi apa di produknya, kemudian awalnya tadi apa, mekanismenya yang mana, yang nyerang sehingga ikatannya yang hampir terbentuk di mana, hampir putus di mana, itu harus tahu. Bisa dipahami keterangan saya ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ayo, yang lain bisa dipahami? Waktunya sudah habis. Waktunya habis. Ayo nanti coba ya, nanti ini nggak rekam tadi. Ada yang rekam nggak? Ini loh ya. Angan-anganan coba. Bisa nanti ini ya. Ayo, jadi sekali lagi ya. Jadi sekali lagi saya terangkan bahwa langkah SN2 adalah PEB-nya O nyerang ke C. Otomatis nanti membentuk ikatan kan. Tapi sebelum terbentuk betulan, maka harus putus-putus dulu karena transisinya, gitu kan. Nah, berarti ini hampir terbentuk, hampir berikatan, tapi gitu kan. Kemudian tentu di mekanisme itu I-nya putus karena C nggak mungkin tangannya 5. Sebelum putus, tentu titik-titik dulu, hampir putus, gitu kan. Nah, kemudian ini memang gambar ini memang kurang, makanya tak lengkapi ya. Bukan kurang keterangannya ini, kalau ini kan keterangan HP, HN itu kan keterangan ya. Ini loh parsial ini harus wajib itu loh di transisi itu ya. Nah, di sini kan parsial ini kenapa tak tulis parsial min? Karena awalnya O itu min, ya. O itu min, maka tentu di sini O-nya netral. Nah, tengah-tengahnya itu parsial min, gitu loh. Berarti parsial min dalam rangka hampir netral karena produknya netral. Sementara yang I juga itu juga parsial min karena di sini netral. Di produknya itu min betulan itu. Oh, berarti tengah-tengahnya netral sama min ya parsial min lagi. Tapi keterangannya beda. Kalau ini hampir netral, ini hampir min. Gitu loh. Nah, maka harus paham ini ya, parsial. Kenapa C-nya nggak ada parsialnya? Parsial plus nggak ada, parsial min nggak ada di sini. Kenapa kira-kira? Anda bisa jawab? Kenapa C sama H-nya nggak diapa-apain? Jawabannya adalah karena C di sini netral, di produk juga netral. Sudah, nggak usah diapa-apain. Bisa dipahami keterangan saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya, saya kira itu sudah. Nah, sampean kalau mau misalnya ingin membuat lagi, silahkan dibuat untuk soal yang kemarin, transisinya latihan ya, di rumah. Dibuat latihan di rumah. Soal-soal yang ini tadi. Nah, yang ini ya, ini PEB-nya S nyerang ke C yang mengikat BR sini, maka dia akan titik-titik hampir terbentuk ikatan S dengan sini ya, SCH3 tentu ya, titik-titik sini. Ini juga titik-titik karena hampir putus itu kan. Kemudian dikasih keterangan ini parsial min karena hampir min. S-nya parsial min karena hampir netral. Bisa nggak membuat ini kira-kira dua ini? Dibuat tension state-nya. Ayo ini CN minnya di C loh ya. Dibuat detail ini. Bisa ya, dikerjakan di rumah ya, ini dua ini ya, membuat tension state-nya ya. Halo. Oke, ini silakan di screenshot dulu ini. Ya, ini terutama yang tension state ini. Silakan, habis ini saya tutup karena waktunya sudah habis dari 5 menit yang lalu. Sudah ya? Sudah ya, Raya? Sudah, Pak. Oke, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat, berkah bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Bersama.